ngomong-ngomong di sini ada cewek ya kata gitu. Hah? Padahal nggak ada tuh. Nggak ada. Saat itu gua, Satria sama satu lagi tuh orang yang tidak bertanggung jawab. Tiba-tiba cabut. Dia tuh bilang kata Pak RT, saya ngeliat ini kan lantai 2 ya. Nanti kita lihat lah. Ada cewek lewat katanya dari tangga turun ke WC. Waktu lu di sini? Waktu Pak RT masuk ke sini. Waktu kita lagi ngobrol. Ya gitu? Ada cewek katanya. Tadi gue tidur di sofa sini, terus gue pindah ke kamar lu. Ya kan? Saya tidur, kan itu kan kasurnya kan kasur kecil gitu ya. Iya. Kasurnya digini bang. Diangkat-angkat. Oh, iya. Diangkat-angkat. Digini-gini. Bener itu? Dia kayak gini-gini. Ternyata gua kira yang cewek itu yang Tapi ternyata yang astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Gila. Itu apa? Apaan itu? Ini ya? Apa? Make up ya? Make up kayak apa sih? Darah. Baju siapa ini? Darah, Met. Iya, darah, Cok. Coba cium bau mis nggak? Coba. Itu tuh banyak. Banyak bercaknya anjir. Kenapa sih? Kenapa? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di channel misteri kita. Nah, kali ini saya telah bersama dua orang yang bisa dibilang ini adalah kawan sampai sekarang ya, bukan kawan lama, sampai sekarang kita Betul. Yaitu Bang Rahmat dan juga Bang Satria atau Bang Sat nih ya. Sehat Bang Sat? Sehat Bang Rahmat. Alhamdulillah khair. Nah, jadinya kenapa gua ada di sini, kita itu sedang di kediamannya Bang Rahmat nih, Iya. Ya, di kontrakannya Bang Rahmat yang dimana kemarin ini sebenarnya ada salah satu berita yang bikin gua kaget. Ya, sebenarnya panik sih. Karena tiba-tiba Bang Rahmat nelpon. Ya. Nelpon nyuruh gua datang ke sini. Gua nggak tahu nih ada apa nih kok tumben Bang Rahmat tiba-tiba nelpon. Karena emang waktu itu kan udah lama nggak kontekan ya gitu ya. Waktu itu paling silaturahmi biasa doang, kabar-kabaran. Nah, tiba-tiba Bang Rahmat nelpon suruh datang ke sini. Maka dari itu kita klarifikasi nih Bang Met. Ada apa sebenarnya sih Bang Met? Seperti yang gua sampaikan di telepon. Dan ini juga kita adalah hari terakhir kita di sini juga. Coba gue pengen tahu aja di sini ada apaan gitu. Jadi pertama gua mencari kontrakan ya. Ini sebenarnya tempat kedua. Tempat kedua sini ya. Tempat yang pertama itu waktu itu kita survei ya. Terus semua warga tuh pada malas. Pada ngumpul bukan malas, lebih kayak antusias gitu. Ngelihat kita, ngelihat rumah kayak aneh gitu. Lalu setelah beberapa hari kita ke situ lagi, cek lagi, terus ada warga yang bilang, mau ngapain Mas? Mau ini ngontrak rumah yang di situ. Waduh Mas, itu beberapa bulan lalu ada suami istri gantung diri di situ. Nah makanya nggak jadi itu. Di yang sebelumnya tuh. Yang sebelumnya, aduh gantung diri. Waduh. Nah akhirnya dapatlah tempat kedua. Nah yaitu di sini. Pas kita periksa emang hawanya agak-agak pengap saat itu. Terus ini kenapa nih pengap nih? Oh ternyata emang hidung gua beginiin bang. Ya iyalah dong. Kagak bisa napas dong. Pengap di sana juga pengap gitu. Tapi pas gua udah lepas hidung gua pencet, kok masih pengap gitu, ngerasa kan? Pengap kan di sini kan? Oh iya, hawanya tuh jujur ya bang ya, gue masuk ke sini tuh udah beda aja. Iya. Nah, gue juga curhat juga sama Pak RT sini mengenai perihal rumah ini kayak gimana, sejarah rumah ini lah. Pokoknya rumah ini punya sejarah yang cukup kelam lah. Dan waktu RT datang ke sini pertama kali. RT dan sampai datang sini dia. RT kita kebetulan Avatar. Avatar. Dia ngefans banget sama Avatar. Oh iya. Sampai palanya dibotakin kayak Avatar. Wah. Bener kan ini? Licin bener ya. Dia pernah foto sama Avatar kan gue bilang. Saya ngefans banget sama Avatar. Pernah saya foto sama Avatar. Apaan sih foto sama Avatar? Ini ada fotonya beneran. Serius. Foto sama Avatar. Anjir. Avatar yang beneran ada anjir gue bilang. Bapak beneran seriusin berarti ya. Kocak bener. Gue kira maksud foto beneran foto sama Avatar. Nah, jangan lucu nih. Nah, tapi di tengah-tengah kita bercanda-bercanda gitu, dia nanya nih, Mas Rahmat tadi dikumpulin ya KTP sama kakaknya kata gitu. Ngomong-ngomong di sini ada cewek ya kata gitu. Hah? Padahal nggak ada tuh. Nggak ada. Saat itu gua, Satria sama satu lagi tuh orang yang tidak bertanggung jawab. Tiba-tiba cabut. Dia tuh
bilang, kata Pak RT, saya ngeliat ini kan lantai 2 ya, nanti kita lihat. Ada cewek lewat katanya dari tangga turun ke WC. Waktu lu di sini? Waktu Pak RT masuk ke sini. Waktu kita lagi ngobrol. Ya gitu. Ada cewek katanya. Terus kagak, masa saya di sini bobo cewek gitu kan. Nah, terus beneran tadi ada. Nah, abis kita muka semuanya panik, Pak RT nggak ngelanjutin lagi. Kayak udah gitu, senyum aja, nggak dilanjutin lagi. Nah, itu kita waktu beberapa hari atau beberapa bulan ada di sini. Beberapa minggu itu ngomongnya. Beberapa minggu ya. Nah, saat itu gua kayak ngerasa, oh ya udahlah, mungkin Pak RT-nya lagi capek atau lagi gimana gitu. Nah, tapi pertama kali gue diganggu waktu itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab itu cabut gitu kan, nggak ada di sini. Cewek itu tadi sore. Aduh, Dengar kan ya? Iya. Ini lanjut aja nggak apa-apa, lanjut. Natural. nah Sama. gue di sini kan sendiri. Gue dengerin podcast tuh. Nah kebetulan gue suka podcast misteri kan, podcast horor. Nah terus di podcast itu emang suka ada background suaranya. Suka ada background suara, jadi kayak ada orang marah, ada suara orang marah, background suaranya doang kalau lagi cerita tentang orang marah gitu. Nah saat itu ceritanya ceritain apa? Kok ada suara orang nangis? Gue bilang, wah dari podcast lah. Tapi nggak nyambung nih sama ceritanya nih. Background suaranya kok orang nangis gitu. Pas gue lepas masih ada suara orang nangis. Terus gue periksa siapa nih, apa tetangga. Tapi suaranya datang dari atas. Dari atas. Akhirnya gue ke atas. Nah itu suaranya kenceng banget. Itu datang bukan dari kamar, tapi ada satu lubang atap gitu ya, lubang atap gitu lah pokoknya buat naruh barang. Datangnya dari situ, bukan dari kamar. Kan atasnya sorry kamar atau ada kamar satu, terus ada gudang gitu lah. Itu yang datangnya dari yang gudang itu suaranya. Terus ya udah deh, gue bilang mungkin pengen kenalan. Dan fun fact-nya adalah kitanya di sini suka kedatangan kucing. Iya, kucing. Tapi kalau kita di tempat pecel lele atau di tempat manapun, kucing tuh kalau datang pasti minta ngerasain orang makan. Ngerasain kan, minta ayam. Gue tuh makan ayam, makan pala kakap, makan pala dinas. Waduh. Sorry. Makan pala kakap kan. Itu kan wanginya kan kucing suka banget kan. Tapi pas kucing lewat, aduh, nih. Gue mau kasih, dia cabut ke atas kucingnya. Ke atas ini? Ke atas, dia selalu pengen ke atas. Dan setiap hari kucingnya datang itu ke atas. Kita lagi mau ngapain, dia mah nggak peduli. Orang dia mah kagak berak kagak apa kan. Ya udah diemin aja kucingnya. Dan tapi gitu, si kucing itu ya, setiap kali mau ke atas berhenti dulu tuh di tangga. Iya, langsung naik. kayak ngeliat ke atas dulu. Lihat ke atas dulu, berapa menit, baru naik. Oh iya? Jadi kayak bengong dulu. Kalung tadi. Iya. Iya itu. Yang babu tadi? Itu kucingnya. Oh gitu. Iya. Itu kucingnya palanya bisa dicopot. Ya. Soalnya kucing pala Barbie. Kucing pala Barbie. Pusing itu ya. Sorry. Pala Barbie kan bisa dicopot. Iya. Nah, itu keanehan tuh. Ini menurut gue aneh banget. Nah, terus kita nih emang sebagai content creator, sebagai seniman lah, emang kadang-kadang ya tidurnya suka subuh. Ini aja kan jam 10 kita masih konten. Ya. Tidurnya suka subuh. Kalau ada kerjaan apa-apa kan kita selalu larut terus kan. Pasti tidurnya tuh dari subuh kan sampai siang. Nah, Bang Satria. Itu tuh ya lucunya nih. Kalau kita begadang, subuh dan pagi itu belum tidur, itu pasti selalu ada aja suara. Iya. Mungkin dari orang kali sebelah. Enggak mungkin. Setiap pagi. Setiap lu tidur jam segitu pasti itu ada. Setiap gua tidur jam 7 sampai jam 10 dia muncul. Kadang lah itu ya. Dan dia jam 11 udah hilang biasanya. Hilang jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Oh iya, pagi loh ya. Pagi. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidurnya tepat waktu, bangun gitu jam 6 udah ngopi, udah mulai siap-siap gitu, nggak ada. Oh iya. Itu tuh lucu ya, pernah waktu itu kejadian nih. Itu gue udah tidur duluan, Ahmed yang bangun. Gue lagi tidur diubrak-ubrak. Diubrak-ubrak gimana tuh? Dibangunin orang, cacat bangun. Itu lu denger gak? Gue gini. Iya. Dengan lagi suaranya? Iya. Jelas banget lu kalau ada di situ siapapun yang datang dia tetap ada suaranya. Jam-jam pagi ya pokoknya? Iya, waktu itu kan ada adik gua kan, ya kan? Iya, Pagi nih. Itu udah bunyi dari jam 7. Gue bilang, ya udahlah, gue bilang. Ujung menurut gue. Terus adik gua datang tuh, gua mau ya udah diemin aja. Adik gua datang kan pagi-pagi kan. Pi, lu denger gak? Denger. Kayak siapapun yang datang pasti denger gitu. Pasti denger. Nah, gua kan coba rekam, tapi direkam nggak ada suaranya.
harus ada yang di situ orangnya. Oh, ada orang gitu Harus ya. ada orang di Direkam tuh frekuensinya nggak kena ya? Iya, itu selalu dan always seperti itu. Kalau kita tidur pagi, mungkin ini jin baik kali ya. Yang baik ya, ngasih tahu jangan pergadang gitu ya. Iya, jangan tidur pagi-pagi. Pagi itu kerja, bukan Iya. Iya. Atau mungkin ya lagi kepedesan. Habis nyambel kayaknya. Iya, betul. Kayak anjir, setiap pagi loh gue kayak harus pakai headset gue supaya karena mengganggu itu. Iya, iya. Suara gitu-gitu semengganggu itu. Nah, ada satu ketika aduh gue merinding nih, anjir. Ada satu ketika gua sama Satria keluar. Terus di sini cuma ada adik gua. Ada lo yang itu yang nomor 2 itu. Yang pertama, yang pertama. Si Cibing. Dia tuh sering banget kita tinggal lah karena kan dia kerjanya di kafe, pulang ke sini gitu kan. Kelar sore pulang ke sini. Udah kita lagi di luar, kadang-kadang pulang jam 1 dia di sini kan. Dia di jam 10 tuh. Kan manggil gue gitu. Ini gua mau tidur ya. Kalau misalnya itu miss call aja karena kan pintu gerbangnya dikunci, pintu gerbang kompleknya. Lalu dia tidur tuh, ya kan? Ya udah tuh. Terus gua telepon tuh. Ya udah cepetan, kalau mau pulang cepetan gitu. Kayak panik ya? Panik gitu. Mungkin dia habis menang ini kali penghargaan. Penghargaan ya. Iya. Soalnya kan pada panic word. Panic word. Pada panic word. Karena soalnya gitu. Terus gue bilang, kenapa nih? Ya udah, terus kita ngeburu-buruin kan. Terus kita datang dia langsung kayak lega gitu loh. Gue bilang, lu kenapa lega banget? Abis berak gua. Oh iya, wajar. Abis berak lega wajar. Gue kira gitu. ngapa? Iya. Berak. Lu kenapa sih? Gue bilang ngeburu-buruin kita balik ya, Bangsat ya. Ya soalnya gue tidur nih. Tadi gue tidur di sofa sini, terus gue pindah ke kamar lu, ya kan? Saya tidur, kan itu kan kasurnya kan kasur kecil gitu ya. Iya. Kasurnya digini bang. Diangkat-angkat. Oh iya. Kata digini-gini. Bener itu. Dia kayak gini-gini. Digini-gini. Nah, dia pikir kita yang pulang. Ya. Dan itu lama kayak dia kayak harus sadar berapa dulu. Kayak nggak cuma sekali 2 kali, terus. Sampai dia bener-bener bangun dari tidur. Digitu-gituin. Gue bilang anjir. Ekstrim juga ya. Tapi ke gue pernah juga gue diganggu Pernah tidur. ada momen nih lu tidur Iya. colek ya. Cuman gue diginiin. Kayak dibangunin gitu. Kayak gue diginiin nih. Gituin. Dan itu pas banget momennya ya, Matt, ya. Ingat nggak? Yang kita abis pulang explore tuh. Iya. Ya, kita habis pulang Tapi explore. kayaknya kita gara-gara explore nggak sih jadi itu makin apa enggak ya? Enggak Dari awal sih kayaknya harus sih kalau explore. Dari Berarti kita awal pulang kan cuci muka gitu kan sebagainya. Tapi pas kita explore juga kan sempat ada kejadian juga tuh yang suara cewek minta tolong. Iya. Dan itu suara cewek kayak mirip-mirip apa jangan-jangan cewek dari sini yang kesana Ikut gitu ya? ngikutin kita. Biasanya begitu. Kita nggak tahu tuh. Maybe kita nggak tahu ya. Nah, kan makin kesini kita semua udah makin takut. Satu-satu cabut nih. Kru juga nggak ada yang berani kesini. Terus juga si satu tim inti juga cabut, dia tuh nggak jelas. Tinggal si Satria sama gua, bahkan adik gua pun cabut dari sini. Dulu awalnya di sini. Iya, karena ini emang tempatnya emang creepy banget sih. Creepy ya. Kadang-kadang juga kita saking creepy-nya itu kepedesan. Karena itu creepy ma ecing. Beda keripik kok itu. Oh sorry, maaf, bercanda mulai, sorry. Tapi ini serius. Kita tuh makin hari tuh kayak makin ini loh, apa namanya? Dipersulit gitu loh. Kayak gua kan nanya ya sama orang-orang sini, air tuh palingan seminggu sekali ini kayak lebih sering gitu air di rumah gua matinya. Mati gitu ya. Dan pernah juga gua waktu itu lagi nonton One Piece, ya kan? Nah terus kamar mandi nyala sendiri kerannya. Kerannya? Iya. Itu pas gue duduk di sofa ya. Iya. Tadi ada suara air nggak sih itu ya? Di belakang ya, sini apa? Tadi di sini kali, depan kali ya? Kayaknya kocok kali ya? Ada kocok nggak sih? Enggak ada. Suara air kan? Ada. Maka gue nanya nih. Nah, makanya ini makin kesini tuh kayak dia tuh menunjukkan eksistensinya. Itu kayak makin jadi gitu. Sama setiap malam ya. Setiap jam 11. Nah, ini ada lagi dia, terornya. 11 sampai jam 12 malam itu pasti ada suara orang jalan di lantai atas. Oh iya. Karena kita sempat mempraktekkan kan, kalau kucing itu jalan nggak sekenceng itu. Iya. Sempat kita tes nih, coba satu naik ke atas, lu jalan deh di atas. Suaranya sama. Suara persis kayak gitu. Kayak orang jalan gitu ya. Itu kejadian jam 12 malam. Jadi gue tuh bingung, ini maunya setannya apa? Malam gangguin orang tidur, tapi orang tidur pagi nggak boleh. Terus lu maunya gimana gitu? Bisa temenin 24 jam kali. Hah? Mohon maaf nih, ini bukan posisi kamling gitu. Yang harus wajib lapor 24 jam. Kayak dia makin kesini makin menunjukkan eksistensinya. Kalau kata gue ya, kayak pokoknya gue semenjak di sini itu tuh
ngaruh ke semua gitu, mental. Terus juga kayak lebih malas juga. Terus juga kita tuh kayak kalau misalnya ke kamar itu ya kayak disirep gitu loh. Maksud di kamar lo ini? Iya, gua pernah tidur normal ya. Masa bangun-bangun gua sore gitu. Hah? Padahal gua tidurnya normal. Jam malam gitu? Ada yang nelfon, ada yang apa, kayak gua nggak tahu. Kalau pelor mah ya pasti pelor lah gua orangnya. Cuman nggak mungkin 10 jam lebih gua tidur masih tetap di maksudnya masih tetap gua ngorok banget gitu. Bangun sore Yud, mau maghrib. Dan besoknya nih, itu kan kita langsung evaluasi ya. Met, nanti nih AC-nya di timer aja. Biar kita nggak. Jadi kalau kita kepanasan kita pasti keluar. Dan itu AC mati, kita masih pules. Lu berdua nih berarti nih? Berdua sama-sama pules berarti ya? Setelah kita evaluasi sih ya emang kesel gitu. Mendingan kita rubah aja jadi Eva Arnas gimana kayak supaya lebih cantik. Itu artis kok itu. Oh, artis. Oke. Kalau ini mendingan dievakuasi aja. Apa nih? Lu kan berarti berdua nih, kalau bangun dievakuasi aja biar bangun. Oh iya benar sih. Diangkut langsung. Mas, tokonya mau buka. Tapi emang gue sedaftar itu sampai pengen cabut gitu. Gue bener-bener mental illness sampai pas ini mungkin adalah bulan kita mau evakuasi diri dari sini. Karena juga di Instagram gue udah avatar profil Instagram gue. Avatar. Biar sama-sama Eva. Oh. Baru connect nih, avatar. Jauh soalnya. Iya. Ini adalah bulan terakhir kita nggak mau lagi teror lagi kayak gimana macam-macam. Kita juga sempat datengin dukun. Dukun? Dukun apa maksudnya itu? Buat apa dukun? Iya, kan kita mau manggil lu kan jauh. Ini ada tetangga dekat sini rumahnya. Oh, rumah sini. Emang katanya auranya buruk di sini. Nah, makanya mungkin kita manggil lu ke sini supaya bisa nerawang lah hitungannya sih. Lebih proper. Ya, kalau gua kan emang nggak bisa nerawang ginian. Kalau nerawang duit 100.000 bisa. Ya. Oh iya, dilihat di nama di Terawang ya. Iya. Kalau misalnya sorry bercanda mulu, aduh, goblok emang gua. Lu mungkin bisa lihat-lihat. Gua sumpah gua seumur umur di sini ke atas itu gua nggak berani. Dengar ya? Oh, anak kecil. Ini fix nih. Ini baru anak kecil ya. Yang beda kan? Kaget gua. Kalau suara anak kecil beda kan? Sumpah. Gue cuma sampai tangga atas doang, gue nggak berani sampai masuk. Gue tuh waktu gue denger cicak. Ya. Ngelawak juga. Gue ngelawak juga. Gue cuma sampai tangganya doang, gue nggak sampai masuk. Iya. Takut gitu gue. Iya. Jadi sorry di Bang Bet ya. Kan Satria ini jujur nih. Bisa dibilang tukang explore. Kang explore. Ya, yang bisa dibilang keberaniannya udah teruji lah dan bahkan diakui juga sama beberapa konten creator explore. Nah, lu kan bisa kalau di explore tuh harusnya lebih creepy dong. Nah, lu di sini ngerasain apakah mungkin gimana saat lu ngerasa. Jadi gimana sih Hawa masuk ke dalam rumah ini rumah yang dipakai, yang ditempatin. Oh, kucing itu dia berantem ya. Tapi hawanya tuh kayak rumah yang kosong, rumah yang nggak pernah ditempatin. Iya. Hawanya hampa gitu. Hampa. Gue tadi kayak ngeliat ada orang situ. Iya, makanya tadi belebet mulu. Gue tadi ngeliat kayak ada orang klub gitu. Iya. Ini real teman-teman. Saya bisa dibilang jujur ya. Gue podcast biasanya walaupun nggak pakai kipas ya. Gak gue sampai keringetan parah ini Bang Met. Iya makanya. Parah kah? Walaupun kipas dimatiin gitu ya. Dan kipas dinyalain juga. Oh iya sih. Sama ya. kipas nyalain juga tadi pengap. Gerah banget tuh, gerahnya parah gitu. Jadi kayak masuk ke dalam rumah yang nggak pernah dihuni, padahal ada orangnya. Padahal orang, dia nggak pernah ada kehidupan lah di sini. Iya, terus hawanya kosong aja gitu. Nah, gimana ya jelasinnya? Gue juga di sini gue jujur aja ya untuk gue entah nih ya. Kok di rumah gue tuh kayak kreativitas tuh cepat banget masuk gitu. Kayak mandek gitu ya. Mandek gitu. Iya. Makanya ini gue mobil gue selesai, gue cabut gue dari sini langsung. Berarti sampai lu pun yang biasa ke tempat angker biasa aja di sini benar-benar risih gitu ya. Sampai biasanya mungkin udah bahasanya kalau dengar suara gitu kan takut nih, sampai udah berdamai sendiri gitu ya. Iya. Takut sih enggak sebenarnya kan. Cuman kalau misalkan emang lu mau ngeganggu jangan terlalu sering gitu loh. Apalagi sampai ngeganggu mental, itu kan yang bikin bahaya ya. Ngeganggu mental kreativitas kita juga. Yang mencurigakannya adalah ini penghuni sebelum kita itu tuh
ninggalin semua barang-barangnya gitu loh. Oh iya. Enggak, tapi lu pernah nanya nggak nih mungkin ke warga atau ke RT? Nah, Enggak sih, enggak pernah cerita apa-apa apa gitu. Hah? Enggak pernah cerita apa-apa. Enggak cerita apa-apa. Mungkin kayak nutupin kalau gimana gitu ya. Tapi sampai bener ninggalin barangnya. Iya, barang masih banyak di atas. Barang apa, Bang Met? Apaan aja nggak tahu, gue belum pernah meriksa banget. Oh, emang lu nggak ke atas gitu? Baru ngintip doang ya? Yang ke atas itu kru gue waktu itu. Kru lu. Sama tukang AC, karena di atas kan ada kamar tuh, ya kan? Yang rencana mau kita tempatin juga. Udah dipasangin AC, tukang AC aja nggak betah kan, Met? Iya. Oh iya. Masang AC langsung cabut. Iya. Emang harus nginep dulu, tidur gitu. Ngopi-ngopi dulu Oh, kita. ngopi. Dia langsung Jadi cabut. kayak lu ke atas masang AC itu turun-turun keringet mulu. Ah, Kayak iya. banjir keringet, terus turun pamit cabut. Ah, iya. Padahal kopi udah dibikinin. Nggak diminum sama sekali. Nggak diminum sama Nggak sekali. kuat. Kalau AC banjir keringet, apalagi kalau banjir hujatan kan. Wadah. Lebih nggak kuat lagi deh. Lebih nggak kuat lagi sih. Kayak orang habis ngelihat sesuatu gitu. Tapi Kayak nyaman panik ngomong ya. aja sama kita. Iya. Itu barangnya mungkin lu pernah nemuin barang aneh nggak gitu Bang? Selama di atas atau kan lu kan belum lama di sini ya? Dan lu katanya jarang ngecek atas. Setahu gue sih ya banyak itu anak komputer gitu yang Kayak perbuatannya. kardus-kardus ya gitu ya. Kardus-kardus ya. Nah, jujur sih kalau gue pribadi Bang Met ya, hasil dari analisa gue nih ya, di sini tuh bisa dibilang bahasanya apa ya, kayak auranya itu ketutup nih. Jadi aura rumah, hawa rumah kan yang biasanya tuh orang mampir tuh jadi betah gitu ya. Tapi ini jujur aja, gue pribadi nih yang pertama kali datang ke sini, sebenarnya pas baru datang tuh udah hawanya pengen pulang. Gak tahu kenapa nih. Iya. Ini perasaan gue nih. Biasanya gue bertamu tuh Bang Met, pernah gue tinggal di Bang Met sono sampai pagi gitu kan. Atau mungkin ke rumah lu juga sering kan gitu yang nginep. Tapi di sini gue gak tahu kenapa hawanya pengen pulang. Ya, udah gitu walaupun lagi kipas tadi ya, kenceng kipas ngeber, tapi hawanya tuh panas, angin tuh kayak nggak masuk. Iya. Gitu loh. Dan juga beberapa tadi gue ke kamar mandi, gue penasaran juga sih, gue intip di atas ada something sih sebenarnya. Gue nggak tahu ya, mungkin gue takut ya, gue nggak mau lah bikin lo juga jadi lebih takut gitu ya. Tapi gue ngeliat sesuatu di atas. Apa? Nggak apa-apa diomongin. Apaan tuh? Tapi ntar lu malah takut jadinya. Enggak kan kita kuat-kuatin lah. Iya, karena masih bentar lagi gitu ya. Iya. Jujur ya, gue ngeliat kayak ada orang tuh kayak minta tolong. Laki-laki perempuan? Perempuan. Dia bercucuran darah. Cakep. Nggak tahu. Apaan tuh? Dari balkon. Dari sini ya? Iya. Anjir. Ada balkon nggak? Iya, ada kayak Nggak ada bukan balkon, apa sih namanya? Udang. Atap iya. Iya. Ah, itu yang Pas suara kan? nangis itu di situ. Ya, suara deg, gitu kan. Nah, yang gue lihat gitu. Jadi dia tuh lagi nangis, bunuh darah semua. Ini walau alam ya, gue nggak tahu kan karena lu dapat info nggak di sini udah lama belum kosong, gitu sebelum lu masuk. Wah, nggak tahu tuh, kayaknya lama dah. Udah setahun ya. Tahun kosong ya? Tahun kosong ya. Fuck. Nah itu yang gue lihat sih, sorry ya kalau lu bikin lu takut nih berdua, atau mungkin bikin lu jadi halu lah takutnya gitu ya. Ini yang gue lihat aja tuh, gue lihatnya sosok seperti itu, dan ada salah satu sosok yang bisa dibilang agak sedikit yang jahil ini nih. Nah dia tuh nggak jahil, dia tuh lebih ke ngeledek. Ngerintih. Iya ngerintih, yang Oh itu dia. ya sama ada sosok anak kecil, palanya lonjong ke atas. Kayak apa sih gue? Halus gitu. Iya kayak enggak kayak apa ya? Alien. Goblin. Nah Oh, alien goblin. gitu tuh, kayak alien cuman dia mukanya kayak goblin. Jelek gitu ya. Jelek kecil, warnanya tuh kuning ke hijau. Kalau jelek emang nggak kayak goblin, kayak dia dong. Iya. Kayak gue ganteng aja ya gitu orang. Iya. Jadi itu dia ada dua, kadang-kadang mohon maaf nih. Ada nggak tahu ya, dulu mungkin rumah ini juga pernah ditanamin apa atau mungkin dipasang apa. Walau alam, atau mungkin dulunya bekas apa yang dimana nih jadi aura rumah itu tuh negatif parah. Menurut gua, sorry to say, gua langsung buka karena emang apa yang gua rasain begitu adanya. Gitu. Dan no kan ada kaki kendeng. Ya kan? Ya kan? Ini kita di sini real loh teman-teman. Gue pertama kali ini podcast ya kan, ngerasain eksistensi real dibandingkan di rumah kosong. Iya kan? Iya. Lebih parah di sini. Yang Gue nggak tahu dihuni. kenapa. Pantes Bang Met dari kemarin teleponin kan, suruh gue kesini, mungkin baru sempat kesini. Ternyata, oh iya. Gue tuh nelponinnya juga kayak ngilang kan. Iya. Kayak nggak sempet aja gitu buat nelponin lo. Apa tuh? Tadi bunyi kruk. Ya, ya nggak apa-apa. Itu hal yang biasa lah. Kalau mereka kan lebih ke eksistensi kayak gitu. Nah iya Bang Namet telepon hilang, kayak mau ngomong sesuatu. Kayak kesulitan gue ngomong. Iya ngomong sesuatu cuma nggak jadi. Kayak dibikin Iya. sulit gitu. Sekali telepon, ya Bang Namet kenapa? Oh jadi gini Bang Yun, bentar-bentar gue dipanggil sama adik gue gitu yang kemarin tuh kan. Nah nggak jadi telepon gitu loh. Intinya gue ngobrol bentar, udah lu besok kesini pokoknya gitu. Ya udah gue kebetulan gue free, gue kesini. Nah maka dari itu bisa dibilang mungkin penyebabnya
sorry tuh saya juga nih ada dulunya retro kondisi dari gue nih ada orang nggak tahu ya. Walau alam. Kayak entah orang disakiti atau mungkin entah ini jin dari mana. Ya KDRT ini entah ini jin dari mana juga atau mungkin dari luar masuk ke sini gitu. Bisa jadi kan gitu. Banyak faktor. Makanya dari itu gue dari tadi jujur aja gue penasaran pengen ke atas karena gue baru ngintip. Belum gue telusuri. Kalau memangnya mungkin Bang Matt sama Bang Satria yang di sini berkenan, boleh nggak kita bahasanya explore rumahnya? Ya boleh lah. Mungkin sambil Bang Matt juga nanti ngerasain. Tapi sorry itu saya juga, gue akan coba buka biar memang bener-bener gue tahu nih yang nyumpet gimana. Bahasanya tuh kalau gue buat buka portal, yang dimana yang nyumpet gitu ya, yang mungkin jahil, biar merasa intinya lu baca Bismillah aja, moga-moga tidak ada gangguan aneh-aneh. Gitu, gimana? Oke ya, Bang Matt-nya berkenan nggak? Ya berkenan, gue juga penasaran juga. Ini sebenarnya siapa dan gimana background story dari The Demit ini? Iya. Oke, berarti kalau begitu, kenapa? Nah, iya kan kayak. Iya, dari atas. Nah, ini dari tadi gue di sini jujur loh. Ini kita nggak ini loh, teman-teman. Jadi wah gila sih ini. Ya tadi gue makanya nggak sabar banget, pengen tahu secara langsung, pengen tahu secara benar-benar gamblang. Gue buka portal apa yang terjadi gitu aja. Biar muncul semua lah yang ada di sini. Kalau memang dia tujuannya jahil, biar pergilah bahasa gitu ya. Walaupun kita nggak tinggal di sini kan kasihan nanti yang penghuni selanjutnya gitu kan, seperti itu yang nggak mungkin nggak ngerti apa-apa gitu kan, seperti itu ya. Oke ya, Bang Matt, kita ke atas ya. Oke ya, yuk teman-teman ke atas yuk. Ternyata gue kira yang cewek itu yang ternyata yang Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Gila. Itu apa? Apaan tuh? Ini ya, apa make up ya? Make up kayak apa sih? Darah. Baju siapa ini? Darah, Matt. Iya darah, Cok. Coba cium bau amis. Coba. Itu tuh Banyak bercaknya anjir. Kenapa sih? Kenapa? Ini.